Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, kami yang di sini tetap berdoa untuk Bapak Ibu saudara semua, supaya Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati Tuhan, dan pastinya tetap ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita Bapak Ibu sekalian untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita pada ibadah kita hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, seumur kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau yang telah menebus kami Tuhan. Engkau yang telah memulihkan kami dan menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku
kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
layak disembah Tuhan. Engkau yang layak kami puja Tuhan. Selama-lamanya Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bangga Tuhan, punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan, punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah bangkit dan hidup Tuhan, memberikan kemenangan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, saatnya kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Bapa. Biarlah setiap kami dan setiap jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, biarlah setiap kami Bapa boleh bersama-sama bersatu hati memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Setiap kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, setiap kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami Bapa, yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi kita berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Amin. 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 Kita tahu semuanya Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan kita sudah mati untuk menebus dosa kita, dan Dia saat ini sudah bangkit. Dia hidup, Dia memberikan kemenangan yang luar biasa bagi kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Karena itu marilah kita mau angkat suara kita mau puji dan serukan namanya, kita mau nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu, kita puji dan serukan namanya. Sekali lagi, katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yes. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semuanya katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Semuanya tepuk tangan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Semuanya katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena
bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Yesus kita yang terhebat, Dia yang terbesar, Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yes, alangkah indahnya Tuhan hidup bersama Engkau Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Semuanya angkat tangannya, katakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan Yesusku dahsyat, dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar bagiku. Ya Tuhan, Kau yang terhebat dan terbesar. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah selamatkan kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur di tengah-tengah keprihatinan bangsa dan negara kami. Kami boleh mengadakan ibadah. Dan walaupun kami dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Dan Tuhan memberkati kami. Sekarang kami ingin memperhatikan firman-Mu, urapi kami semua. Baik anak-Mu ini yang mengimpartasikan kehendak Tuhan, maupun kami yang mendengar, sehingga semua kami diberkati, diberikan pembaharuan, kekuatan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, baik yang ada di gedung gereja ini, tim pelayanan, maupun saudara yang ada di rumah, sekali lagi, salam. Nah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Strategi Meraih Kemenangan. Strategi Meraih Kemenangan. Saya bersyukur dapat berada kembali di tengah-tengah jemaat ini, walaupun hari ini kita pakai streaming, saudara ada di rumah masing-masing. Nah, mari kita membaca lebih dahulu kitab Keluaran pasal 17, ayat 8 sampai dengan 13, saya baca untuk saudara. Keluaran pasal 17, ayat 8 mulai. Kemenangan umat pilihan Tuhan melawan orang Amalek, ayat 8 mulai. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan umat pilihan Tuhan di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah umat pilihan Tuhan. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, sampai di situ pembacaan saya, strategi meraih kemenangan. Saudara, kita yang hidup dalam perjanjian baru, keteladanan utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Umat Kristiani itu Kristosentris. Namun demikian setiap ilham roh yang kemudian didokumentasikan dalam Alkitab, ini dimaksudkan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu, apa yang terdapat dalam perjanjian lama ini akan kita renungkan, kita ambil nilai-nilainya. Nah, di perjanjian baru 1 Korintus 10 ayat 6 juga menyatakan bahwa umat pilihan Tuhan yang berjalan dari Mesir ke arah tanah Kanaan itu menjadi keteladanan buat kita yang hidup di perjanjian baru. Ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan dari kisah Musa di Rafidim ini. Yang bagian pertama adalah mendapat serangan musuh. Coba perhatikan ayat 8 tadi dikatakan bahwa mereka itu menghadapi serangan musuh. Nah, kalau menghadapi serangan musuh, jadi kita tidak menyerang dulu tapi diserang dulu ini ceritanya. Nah, itu ada beberapa tanggapan atau ada beberapa sikap. Ada serangan yang dianggap ringan, ada serangan yang dianggap serius, ada serangan yang dianggap sebagai hal biasa. Bahkan banyak tanggapan orang atas sebuah serangan. Dan tanggapan-tanggapan itu nanti dalam skala besar akan mempengaruhi cara untuk menghadapi serangan itu. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya sambil kembali mengingatkan, Bapak Ibu mungkin kalau yang lupa, saya pernah beberapa kali melayani di tempat ini. Nama saya Supangat, saya dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan penggembalaan di Gereja Betel Indonesia Purwodadi Gerobogan. Nah, hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020 yang lalu, tidak pernah saya membayangkan bahwa kita akan menghadapi hal-hal yang luar biasa. Perasaan saya waktu itu namanya Wuhan itu masih jauh. Jadi yang namanya serangan pandemi itu tidak akan sampai ke Indonesia. Sementara tiba-tiba kita sudah menghadapi hari itu bisa disebut sebuah kebingungan. Kemudian banyak hamba Tuhan di seputaran saya mengatakan kita tidak usah kebaktian aja di gereja.
Tapi ada juga yang menyatakan, wah jangan, karena virus itu begitu mematikan. Ya, ada yang mengatakan, oh enggak apa-apa, kita mengadakan kebaktian yang enggak apa-apa. Terus terang saya sedikit bimbang waktu itu. Haruskah kebaktian di gereja seperti biasanya atau bagaimana? Saya dengar bahkan ada banyak perbedaan pendapat di antara banyak pendeta, banyak gembala jemaat, bahkan ada beberapa perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara para hamba Tuhan, senior, tokoh-tokoh ahli teologi. Konon ada yang menyatakan bahwa walaupun dilarang, tetap akan mengadakan kebaktian di gereja. Kita orang beriman adalah orang-orang yang tidak dapat diserang penyakit. Nama Yesus menjadi jaminan keselamatan kita. Konon ada yang mengatakan yang sering ngusir-ngusir penyakit dalam nama Yesus itu, ayo sekarang virusnya diusir sana. Lalu perkembangan berikutnya ternyata saudara, situasi sedemikian serius di negara-negara seperti Italia dan Amerika yang sekarang ini menduduki peringkat atas oleh serangan pandemi COVID-19 ini, puluhan ribu orang gugur dan ini adalah fakta. Dan di Indonesia, keadaan waktu itu mulai dirasakan serius oleh banyak orang dan sampai hari ini ternyata pandemi ini bukan semata masalah kesehatan. Urusan kesehatan menurut saya lebih ke arah urusan pribadi masing-masing. Tetapi kini terbukti urusan kesehatan ini sudah harus melibatkan tata pemerintahan, kehidupan sosial, melibatkan polisi dan tentara, bahkan mempengaruhi ekonomi yang akan menimbulkan kesusahan bagi banyak orang. Dengan demikian serangan yang kita hadapi adalah ancaman terhadap bangsa dan negara. Sekarang ditetapkan sebagai bencana nasional. Jadi kalau orang masih menganggap ringan masalah ini, menurut saya sepertinya kok kebangetan, keterlaluan saudara. Nah kesimpulan saya, serangan pandemi COVID-19 ini harus dihadapi dengan serius. Itu bagian pertama. Jadi menghadapi serangan. Mirip Musa dan bangsa pilihan Tuhan tiba-tiba menghadapi serangan orang Amalek. Nah kemudian bagian 2 saya beri judul koordinasi dan strategi. Saudara, Musa, Harun, Hur dan Yosua sebagai pemimpin-pemimpin bangsa memiliki satu hati. Nah ini. Jadi minta maaf saya hari-hari ini sebelumnya ini masih termasuk rangkaian Paskah dan Pentakosta. Tapi ini yang saya bagikan di jemaat di Purwodadi juga, saya ingin membagikannya buat saudara-saudara yang ada di sini. Jadi teman-teman yang ada di rumah, saya percaya Anda mengikuti dengan serius. Pengalaman saya di Purwodadi itu teman-teman, anak-anak yang di keluarga masing-masing kalau ada yang tiduran, tolong jangan tiduran. Ini ibadahnya serius, jadi mari kita mengikuti dengan sungguh-sungguh. Nah, Musa, Harun, dan Hur itu mereka kompak. Ini terbukti dari catatan yang kita simak dari bagian Alkitab ini. Kekompakan dan kesatuhatian ini akan memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang baik. Maka bagi kita yang saat ini sedang menghadapi serangan, mari bersama-sama menjaga kekompakan. Yang setuju di sini katakan amin. Iya, menjaga kekompakan, menjaga kesatuan hati. Kesatuan hati dimulai dari diri kita. Diri kita masing-masing semestinya memiliki penguasaan diri yang baik. Kemudian jagalah kesatuhatian dalam keluarga. Ketetapan pemerintah supaya kita berada di rumah saja itu dapat menimbulkan banyak keadaan di dalam keluarga. Ada yang jenuh, ada yang mudah marah, ada yang mungkin bisa marah satu sama lain. Nah ini mari kita jaga. Tetap ada kesatuhatian dalam keluarga. Berikutnya menjaga kesatuan dalam gereja, saudara. Ini suatu tantangan. Kita dalam hampir 1,5 bulan ini tidak bisa interaksi sosial di gedung gereja ini seperti biasanya, saudara-saudara. Di banyak gereja seperti itu, di seluruh Indonesia. Tetapi bagaimana menjaga kesatuan jemaat itu harus kita usahakan. Ciptakan terobosan-terobosan, misalnya streaming seperti ini. Dan kalau di Purwodadi, saya untuk jemaat membuat renungan singkat. Saya singkat resi. Jadi saya itu, wah gimana ya saya bisa mengunjungi Anda, saya katakan gitu. Saya membuat rekaman namanya resi. Jadi resi 1 sampai resi sekarang ini sudah belasan. 5 menit, makanya bisa diunggah lewat
WA ya. Jadi jemaat bisa memandang saya dan nanti kita bisa kontak. Nah, ini ciptakan terobosan-terobosan. Resi 1, resi 2 dan lalu yang berikutnya saya berusaha mengunjungi jemaat, Saudara. Saya ini merasa menjadi bapaknya jemaat sesudah Tuhan Yesus. Oleh karena itu bagaimanapun juga di masa perang seperti ini, saya pengen tahu keluarga-keluarga. Makanya sekarang ini saya kalau boleh bagi pengalaman sambil sepedaan pagi. Saya sepedaan pagi, lalu masuk di satu keluarga, ketok pintu, saya katakan saya nggak mau duduk. Saya hanya mau berdoa 5 menit aja. Saya tanya kepada teman-teman yang di rumah itu semua baik, oh yang gimana pekerjaannya dan lain-lain, ayo kita berdoa. Saya pergi lagi. Itu saudara ya. Jadi akhirnya menjaga kesatuan antar gereja. Kalau sudah di seluruh jemaat ada kesatuan, mari menjaga kesatuan antar gereja, antar hamba Tuhan. Tentu saja harus menjaga kesatuan bangsa dan negara kita. Nah, biarkan orang-orang yang mau merusak kesatuan tidak usah ditanggapi, ya. Saudara yang mengikuti, ada orang-orang yang kalau orang Jawa Tengah bilang celemongan gitu, wes nggak usah ditanggapi ya. Tapi mulai dari diri kita, mari kita menjaga kesatu hatian. Dimanapun menghadapi perang, itu kalau nggak ada satu hati kalah perangnya. Itu mulai dari cerita kisah Maiso Jenar sampai ke Baratayuda Pendowo lawan Kurowo, itu yang tidak kompak yang kalah. Makanya firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Musa, Harun, Hur, dan Yosua sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, mereka kompak memiliki kesatu hatian. Sekali lagi, kesatu hatian akan melahirkan kepemimpinan yang baik, dan kepemimpinan yang baik akan melahirkan koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik itu ditandai dengan ketundukan kepada kepemimpinan. Yosua yang mudah, respek dan tunduk kepada Musa, senior dan pemimpin mereka. Yang senior atau yang dituakan atau pemimpin melakukan kepemimpinan dengan baik. Yang junior respek dan menghormati senior atau pemimpinnya. Dalam kasus Musa di Rafidim ini, Musa memiliki strategi. Nah ini, sampailah judul kita adalah strategi untuk meraih kemenangan, saudara. Musa memiliki strategi. Secara teknis lahiriah, saya menyebut secara teknis lahiriah, musuh yang menyerang harus dihadapi. Makanya Musa menyuruh Yosua mengatur barisannya. Strategi berikutnya adalah Musa menangani urusan rohani, saudara, yaitu berdoa di puncak bukit. Strategi ini mungkin dapat diperdebatkan. Menghadapi peperangan kok dengan doa. Saya seringkali dicemooh orang semacam itu. Bapak Ibu tahu saya adalah konselor dan sering menangani teman-teman kaum muda. Saya menganjurkan saudara kalau mencari jodoh berdoa dulu. Gitu. Saya dicemooh orang, Pak banget menganjurkan cari jodoh kok berdoa kayak santri aja katanya gitu. Loh, wah ini orang belum kenal Tuhan ini saya katakan, ya. Nah, mirip Menteri Kesehatan kita yang konon menyatakan bahwa menghadapi pandemi COVID-19 ini harus berdoa. Dan konon dia dicemooh banyak orang menghadapi virus kok berdoa. Itu loh. Nah, di sini kita melihat strategi Musa. Musa di puncak bukit itu mengangkat tongkat. Tongkat yang sekarang banyak diartikan atau ditafsirkan oleh banyak teolog hamba Tuhan sebagai iman. Mengangkat imannya. Pengalaman saya dalam menghadapi tanggap darurat ini pada hari Minggu tanggal 22 Maret 20 itu, saya cukup kerepotan, saudara. Bagaimana strategi yang harus saya lakukan? Satu sisi pertimbangan dari teman-teman hamba Tuhan, ada yang tetap nekat mengadakan kebaktian di gereja, tapi ada juga yang tidak. Saya, walaupun dengan gerubyakan, apa kuwi bahasa Indonesia nih gerubyakan, dengan tertatih-tatih gitu ya, dengan darurat dan seadanya, menggunakan lensa kecil, tetap mengadakan streaming, lensanya tidak dapat di zoom. Jadi kalau membesarkan pengkhotbahnya, dari belakang lensa memberi apa-apa kepada saya. Jadi saya yang maju gitu ya wis, lensa kecil. Kami punya lensa besar tapi belum bisa mensinkronkannya, jadi belum dipakai.
pinjam lensa kecil, di zoomnya saya yang maju. Berikutnya lensa kecil itu dipinjamkan gereja lain. Kami menggunakan lensa besar yang ada, malah kesulitan, trouble, sampai streaming terlambat 3 jam. Wow, saudara-saudara. Musa memiliki strategi. Saya strateginya kerepotan. Tapi Musa memiliki strategi urusan gaib ditangani oleh ahli gaib. Siapa itu? Ahli rohani. Rohaniwan. Ulama. Tetapi urusan teknis tetap tidak ditinggalkan. Harus ditangani oleh ahli-ahli teknis. Yaitu para panglima dan seluruh prajurit. 2 bidang ini harus kompak, saudara-saudara. Kadang orang berpendapat bahwa rohani ya rohani, tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang teknis. Kadang-kadang begitu kan, ya doa puasa, nggak ada hubungannya dengan hal-hal teknis seperti itu. Sementara saudara-saudara yang menangani teknis, mereka bilang teknis ya teknis. Teknis jika dihubungkan dengan hal rohani tidak akan ketemu, katanya begitu. Ini yang harus kita meneladani. Musa dan seluruh bangsa itu yang tiba-tiba mendapat serangan. Saudara, Bapak Gembala di sini yang saya anggap orang tua saya tentu mengalami. Kalau saudara yang bukan gembala mungkin nggak mengalami. Tapi tanggal 22 itu saya betul-betul, waduh, saya ini sebagai bapaknya orang banyak, bapak rohaninya orang banyak, tiba-tiba nanti berbulan-bulan nggak ketemu orang, gimana ya caranya? Makanya saya putar otak, bagaimana ya? Saya harus menerobos, walaupun keluarga saya mengatakan, hati-hati loh Pak, keluar rumah hati-hati, yo hati-hati. Makanya saya kalau bertamu, saya berkata saya nggak mau duduk, karena memang ketetapannya begitu. Ya sudah ngomong-ngomong saja. Kadang-kadang sambil membawa hal-hal kecil ya, masker atau apalah untuk oleh-oleh kecil semacam itu, saudara. Nah, tetapi kesatuan dijaga dan hal rohani serta hal teknis itu mari kita gabungkan, saudara-saudara. Ingat Daud dalam melawan Goliat itu menggabungkan 2 hal ini. Daud mendatangi Goliat, itu waktu itu kan di 1 Samuel itu kan Goliat itu orangnya tinggi besar. Perang zaman perjanjian lama, kalau ketemu dengan orang yang tinggi besar itu, dicatat loh di Alkitab, Saul dan seluruh prajurit mundur dengan gemetar ketakutan. Gemetar ketakutan. Tetapi Daud yang menguasai teknis, tapi juga orang rohani, mendatangi Goliat dengan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan pentung, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nama Tuhan semesta alam, kan rohani. Nah, sementara saya berpikir, kok Daud enggak takut ya? Enggak seperti seluruh termasuk kakak-kakaknya. Eliab, Abinadab, Syama, semua gemetar melarikan diri. Karena Daud menguasai teknis. Orang-orang lain gemetar, orang yang menguasai teknis berpikiran terbalik. Yang gemetar itu, waduh, musuh tinggi besar, waduh, sekali injak matilah kita. Tapi Daud berkata, walah ini semakin gede wonge, semakin ombo batuke, itu semakin gampang lemlinteng, saudara ya. Semakin mudah untuk jidatnya kena umban. Itu ahli, saudara. Nah, makanya mari kita ini sedang menghadapi peperangan. Saudara yang meneliti di medsos, perang melawan virus ini perang negara. Bukan pribadi lepas pribadi. Lihat polisi dan tentara sekarang turun tangan. Ini saudara. Jadi kita orang beriman juga harus memeranginya. Gimana caranya? Saudara-saudara, akhirnya terbukti bahwa yang rohani itu tidak dapat dipisahkan dari yang teknis jasmani. Nah, sekarang yang terakhir, bagian yang ketiga. Ternyata dimensi roh lebih utama dari yang lain. Dimensi roh lebih utama. Coba dilihat tadi yang sudah kita baca tadi. Akhirnya terbukti
dalam kasus peperangan di Rafidim ini, berperang melawan bangsa Amalek, bangsa kafir untuk ukuran waktu itu, kalau Musa mengangkat tongkatnya, maka Yosua dan para prajurit umat pilihan Tuhan perangnya menang. Jadi kelihatan dari jauh sana seperti itu. Tapi kalau Musa tangannya sampai turun, maka prajurit umat pilihan Tuhan kalah. Jadi menang dan kalah ini ditentukan oleh siapa? Oleh Musa yang di atas bukit. Yang rohani itu yang menguasai, yang teknis jasmani. Wow. Ini yang jarang orang memikirkan, saudara-saudara. Seringkali orang teknis hanya berpikir, oh pendeta ngerti ini guru sembahyang, gitu. Nah, orang-orang saleh itu taunya hanya Tuhan saja. Tapi kalau soal dandani mobil ya mekanik yang isa, gitu. Lalu lupa berdoa. Tapi di sini terbukti, saudara-saudara, saya melihat sebuah lukisan yang bagus, saya pengen memilikinya. Musa, Harun, dan Hur mengangkat tongkat, lalu di jauh sana di lukisan itu digambarkan Yosua sedang menghadapi peperangan. Wah, ini mengingatkan kita, mengingatkan saya bahwa strategi memenangkan peperangan itu adalah rohani dan jasmani, tapi yang terutama yang rohani. Saudara-saudara, di sini terbukti yang rohani itu yang utama. Yang rohani menentukan perjuangan teknis jasmani. Oleh karena itu, mari kita lihat diri kita, saudara yang di rumah, coba saudara bisa didiskusikan. Sekarang ini kepala keluarga itu memiliki peran penting dalam membina kesatuhatian di keluargamu. Bagaimana selama hampir 1,5 bulan, atau sudah ada 1,5 bulan ini ya, sudah ada 1,5 bulan ini, kita di rumah terus, gitu. Orang di rumah terus itu nanti ada banyak hal bisa terjadi. Tapi kalau boleh saya sedikit impartasi, saya di rumah juga bosan, saudara. Makanya ini yang pertama, di masa pandemi ini saya pelayanan keluar baru ini sejarah ini. Puji Tuhan ya, ini pelayanan di sini. Saya ingat Wali Kota Bogor yang berkata begini, kamu yang bosan di rumah, wah Pak Wali Kota Bogor Bima Arya kan sudah kena COVID dan harus dirawat di rumah sakit 22 hari. Beliau bilang, kamu yang pada bosan di rumah, wah saya, kata Pak Bima, di televisi itu disiarkan berulang-ulang, yang di rumah sakit harus dikurung di ruangan sempit 22 hari. Tempat yang paling dirindukan adalah pulang ke rumah. Makanya jangan bosan di rumah. Peperangan ini ya beginilah caranya. Kita harus kuat dalam peperangan. Saudara-saudara, Musa dibantu dengan alat yaitu batu untuk duduk. Dan perlu dibantu oleh tim Harun dan Hur yang menyangga tangannya, menyangga tongkat itu. Saya menyadari betul karena dulu saya pernah waktu masih bekerja diikutkan sebuah seminar yang orang kalau sampai kena hukuman itu disuruh mengangkat tangan. Nah yang ikut itu dulu manajer-manajer, enggak banyak, hanya 20 orang saudara, di sebuah hotel mewah ikut seminar begitu, namanya Newborn Seminar. Nah itu suruh menghafalkan sajaknya siapa Presiden Amerika, saya lupa, yang menulis sajak bagus, doa seorang ayah sebelum berperang. Itu kalau nggak hafal, supaya mengangkat tangan gini, sampai semua membaca sajak itu selesai. Nah saya lihat teman saya ini lama loh, hampir setengah jam, hanya disuruh mengangkat tangan kosong. Belum sampai setengah jam itu, dia sudah kelihatan begini. Jadi saudara-saudara, mengangkat tangan itu tidak mudah. Makanya doa itu tidak mudah, saudara. Kelihatannya doa itu hanya begitu. Karena sedemikian mudahnya berdoa, sampai banyak orang tidak berdoa. Nah itu, jadinya berdoa itu tidak mudah sebetulnya. Nah makanya perlu dibantu dan perlu alat penyangga. Makanya kita kalau doa semalam juga perlu alat penyangga. Apa itu alat penyangganya? Ya bukan batu lah, bubur kacang hijau, terus sekoteng, itu ya, itu kalau doa semalam. Nah maka saudara-saudara perlu tim. Nah sekarang kita sedang menghadapi peperangan. Mari kita tetap gunakan strateginya.
Musa, strateginya Musa yang telah terbukti meraih kemenangan ini. Jangan lupa berdoa, saudara-saudara. Jaga kesatuan. Dan rohani dilakukan, teknis jasmani juga dilakukan. Kalau perlu ahli, jangan lupa berdoa. Yang teknis jasmani dilakukan, tetapi yang rohani harus diutamakan. Sebagai kata penutup, minta maaf ini memang khotbahnya enggak panjang. Karena begini, biasanya saya dikenal banyak humor. Tapi begini, ini mau berhumor, yang ketawa enggak ada di sini. Saya enggak dengar yang ketawa di rumah. Jadi kata penutup ya. Kata penutupnya, orang beriman mengutamakan dimensi roh tanpa meninggalkan teknis lahiriah. Saya ulangi. Orang beriman harus mengutamakan dimensi roh atau rohani, tetapi tanpa meninggalkan teknis lahiriah. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Mungkin satu pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Nanti saya ingin berdoa menutup firman ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Yang di rumah juga berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu sembah Dia. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Bapa kami, sumber pertolongan kami. Bapa kami, sumber pertolongan kami. Kami memuliakan, meninggikan Engkau. Memuji asma-Mu Gusti. Gusti Rama kaswargan juru wilujeng kawula. Kawula memuji asma Tuhan. Haleluya. Kata karasanda. Haleluya. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Yehuwa, Bapa surgawi kami,
kami sungguh bersyukur hari ini kami menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, anak-Mu ini berhenti berbicara untuk menjelaskan firman Tuhan karena berbagai keterbatasan, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan kemampuan. Tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami, sehingga firman-Mu semakin berbuah dan kami menghadapi, meraih kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat di GBI Semarang Indah ini, baik yang ada di gereja tim pelayanan maupun kami yang sekarang ini mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing. Berikan kepada kami ketabahan dalam berperang melawan musuh yang harus kami kalahkan, berperang melawan pandemi yang sekarang ada. Tuhan, berikan firman-Mu berkuasa atas kami, sehingga kami semua tetap ada dalam kesatu hatian. Berikan umur panjang, sukacita, damai sejahtera kepada kami semua, mulai dari Gembala Sidang kami, Bapak Yohan Hadi Prayitno, dan keluarga besar yang ada, juga seluruh keluarga besar Gereja Betel Indonesia Semarang Indah ini. Kami semua akan keluar dari pandemi ini dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Sekalipun saat ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, namun saya yakin dan percaya bahwa kita tetap dapat menerima berkat rohani melalui pujian dan juga firman Tuhan yang telah kita dengar dan saksikan bersama-sama. Yang pertama-tama, atas nama Bapak Gembala Sidang dan juga pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Supangat dari GBI Purwodadi yang telah bersedia untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan yang akan terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Supangat bagi kebesaran dan kemuliaan akan nama Tuhan. Dan yang kedua, ibadah raya kita minggu depan di tanggal 3 Mei 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Yohan Hadi Prayitno, MBA PhD. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga perpuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini. Dan saya mengajak jemaat sekalian untuk terus berdoa agar kita semua selalu ada di dalam perlindungan dan juga pemeliharaan Tuhan, dan juga bagi bangsa dan negara kita agar kita dapat terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Serta marilah kita mendukung pemerintah kita dengan menahan diri untuk tetap tinggal di rumah saja jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dalam doa berkat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang ada bersama dengan kami. Sekalipun kami harus menghadapi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kami percaya kasih-Mu Tuhan Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah saat ini, malah kita mau mengatakan kita kepada Tuhan, kita akan terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Berkat Tuhan juga tercurah atas usaha dan pekerjaanmu, dan Tuhan sendiri akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Amin. Ingat, orang beriman mengutamakan dimensi roh tanpa meninggalkan teknis lahiriah. Kami mengingatkan, tetap di rumah, selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati.